Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di podcast Kejaksaan Tinggi Gorontalo. Sahabat Adiaksa pasti penasaran. Barusan ada band pembuka dari tim podcast Kejaksaan Tinggi Gorontalo. Jadi kali ini podcast Kejaksaan Tinggi Gorontalo itu dikemas dengan hal yang baru. Jadi sebelum ada masuk ke materinya, kita ada band pembuka dulu. Sehingga nama podcast Kejaksaan Tinggi Gorontalo berubah menjadi Podcastik Kejati Gorontalo atau Podcast Akustik Kejati Gorontalo. Nah, kali ini podcast kali ini mengangkat tema rekrutmen CASN Kejaksaan Republik Indonesia. Sehingga kita mengundang narasumber yang bisa dibilang berpengalaman dalam mengikuti CASN Kejaksaan Republik Indonesia, karena dia narasumber kali ini dia lulus CASN tahun 2022. Langsung saja kita sapa beliau. Dia adalah Mona. Halo Sobat Adiaksa, perkenalkan nama saya Fadila Demona Anis. Untuk lebih akrab lagi, kalian bisa panggil saya Mona dan saya asal dari Gorontalo. Ya, jadi itu ya. Ini narasumber kita kali ini Mona, akrabnya dipanggil Mona ya. Saya panggil Mona aja ya. Siap. Jadi beliau ini adalah CASN yang lulus tahun 2022 ya. Ya, dan sekarang sudah bergabung bersama kami di Kejaksaan Republik Indonesia. Tepuk tangan dulu. Ya, tepuk tangan. Ya, gimana Mona? Awal mula mengetahui rekrutmen di Kejaksaan itu gimana sih? Bisa tahu gitu? Awal mula saya mengetahui rekrutmen di Kejaksaan itu Kak Gustaf, waktu itu kan lewat sosial media sih. Karena waktu itu saya sudah memfollow akun @Kejaksaan RI dan juga itu tuh, ada akun apa? Instagram ya. Dan juga @Biropek Kejaksaan. Jadi semua informasi tentang rekrutmen kejaksaan itu ada di IG Instagram tersebut. Instagram resmi ya itu. Jadi tahu informasinya dari Instagram. Iya, dari Instagram. Nah, jadi ini sahabat Adiaksa yang berminat untuk ikut rekrutmen CPNS tahun 2023 Kejaksaan Republik Indonesia itu bisa memfollow akun Instagram kita maupun Instagram Kejaksaan Republik Indonesia supaya dapat update terbaru dari rekrutmen atau persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan. Bisa dikasih tahu lagi akunnya? Akun Instagram yang pertama @Kejaksaan RI, yang kedua @Biropek Kejaksaan, dan yang ketiga pastinya @Kejati Gorontalo. Nah, itu tuh jangan lupa di-follow ya. Nah, selanjutnya Mona, tahun 2022 ya. Iya. Nah, itu kan pastinya banyak rekrutmen secara bersamaan, entah itu dari kementerian lain, lembaga lain. Tapi kenapa mesti memilih Kejaksaan Republik Indonesia? Apa yang motivasi Saudara Mona? Pertanyaannya menarik nih teman-teman. Yang memotivasi saya itu awalnya itu Kak Gustaf, ini ada sedikit cerita ya. Jadi saya sering melihat berita-berita di televisi tentang kejaksaan. Ada tuh penetapan tersangka juga. Iya, tentang penetapan tersangka dan lain sebagainya. Jadi kan kayak, saya tertarik nih bergabung di kejaksaan dan menjadi insan adiaksa. Itu aja sih Kak. Oh gitu. Terus kalau untuk peluangnya gimana Mona? Kalau kejaksaan itu sendiri kan pastinya tempat lain banyak. Peluangnya gimana? Nah, kalau kita lihat dari sisi peluang untuk tahun 2022 kemarin rekrutmen, kejaksaan membuka peluang yang cukup besar Kak. Jadi ketika saya melihat peluang tersebut, saya memutuskan untuk bergabung di kejaksaan aja, karena dibandingkan instansi lain, kejaksaan jauh lebih banyak membuka rekrutmen untuk CASN itu Kak. Tentunya itu menyangkut formasi juga kan? Iya, menyangkut formasi juga. Kalau formasi tahun 2022 apa saja Mona? Karena dia biasanya tiap tahun itu berbeda dia formasinya. Coba mungkin Mona bisa jelaskan formasi 2022 seperti apa dan 2023 apabila tahu bisa dijelaskan ke sahabat Adiaksa. Bisa. Gitu. Nah, ini jadi perlu teman-teman perhatikan untuk rekrutmen CASN tahun 2022 dengan 2023 saat ini agak sedikit berbeda, khususnya di bagian formasi. Karena waktu saya kemarin Kak Gustaf, tahun 2022 itu kejaksaan membuka banyak sekali formasi, mulai dari sarjana hukum, sarjana ekonomi, terus ada juga D3, ada SMA, pokoknya banyak sekali formasi Kak. Nah, untuk tahun 2023, kejaksaan hanya membuka 4 formasi nih Kak Gustaf. Yang pertama ada calon jaksa, Yang kedua, ada petugas barang bukti. Yang ketiga, penjaga tahanan. Dan yang terakhir, ada pengelola
penanganan perkara. Jadi untuk calon jaksa itu seperti biasa sarjana hukum. Untuk yang kedua petugas barang bukti itu D3 Kak Gustaf, D3. Dan untuk yang terakhir ini, dua ini adalah SLTA sederajat atau SMA. Jadi teman-teman yang merasa memenuhi persyaratan ini bisa langsung bergabung menjadi bagian dari Adiaksa. Itu kira-kira berapa totalnya, Mona? Dari 4 tadi formasi, totalnya berapa yang diterima? Total yang diterima tahun ini sekitar 7.000-an orang, Kak. Jadi banyak ya? sekali, 5 kali lipat dari penerimaan tahun sebelumnya. Jadi tentunya peluangnya juga pasti banyak besar ya? Iya, besar sekali, Kak. Nah, selanjutnya tadi kan tentang formasi nih. Gimana kalau tahapannya? Tahapannya sepengalamannya Mona mengikuti CASN rekrutmen itu tahapannya seperti apa sih? Apa panjang, berbelit-belit atau lama gitu? Transparansinya gimana gitu? Coba bisa dijelaskan sama sahabat Adiaksa. Untuk tahapannya sendiri, kita pertama karena kejaksaan sudah bekerja sama dengan BKN ya, Kak. Jadi kita mendaftarkan diri di akun SSCASN. Nanti di situ kita tinggal mengisi data pribadi dan lain sebagainya. Setelah itu nanti kita diarahkan untuk memilih instansi dan formasi. Misalnya nih teman-teman berniat untuk mendaftarkan diri menjadi calon jaksa. Teman-teman bisa memilih instansi Kejaksaan RI dan nantinya pilih formasi sebagai calon jaksa. Setelah memilih formasi, nanti teman-teman akan mengikuti seleksi administrasi, Kak. Seleksi administrasi, terus setelah mengikuti itu nanti mengikuti lagi SKD dan SKB hingga akhirnya menunggu pengumuman kelulusan. Itu SKD tadi, SKD sama SKB itu apa? Nah, SKD itu Kak Gustaf adalah seleksi kompetensi dasar, di mana nantinya itu dibagi lagi, ada TWK atau tes wawasan kebangsaan, ada TIU atau tes intelijensia umum, dan ada TKP atau tes karakteristik pribadi. Nah, di TWK, TIU, dan TKP itu, TWK itu dia materinya kemarin seputar Undang-Undang Dasar, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kayak apa ya? Kayak semacam di pelajaran SD, SMP, SMA itu ya, yang PKN ya? Iya, kayak pelajaran SMP, SMA yang kayak gitu, Kak. Harusnya Jadi, gampang. Iya, harusnya gampang. Iya, kalau belajar. Terus ada TIU. Nah, TIU itu dia tentang hitungan, tentang deret, gambar dan lain sebagainya. Dan untuk TKP itu tes untuk kepribadian kita, Kak Gustaf. Jadi di kejaksaan ini teman-teman, kalian bukan cuma dites otak aja, tapi juga dites kepribadian kalian seperti apa gitu, Kak Gustaf. Gitu. Jadi SKD dulu ya. Setelah itu SKB ya. Iya, tapi SKB. sepengetahuan saya untuk ke tahap selanjutnya SKB itu dia ada persyaratan tertentu supaya lulus ke SKB. Iya. Iya, betul sekali. Bisa Kak dijelaskan, Gustaf. Mona? Saya juga sudah lupa. Nah, teman-teman, jadi ini teman-teman perlu ingat untuk lulus ke tahap SKB itu, nanti misalnya nih teman-teman mendaftar sebagai calon jaksa. Nah, calon jaksa itu kan dia ada 2.000 orang ya yang mau diterima ya, Kak Gustaf. Kuotanya 2.000 orang. Nah, untuk lulus ke tahap SKB itu dia 3 kali kuota, Kak Gustaf. Jadi 3 kali 2.000 itu yang masuk, jadi ranking 3 kali 2.000 orang itu yang masuk untuk lolos ke tahap SKB itu, Kak Gustaf. Oh, itu salah satu syarat untuk SKB ya. Jadi kalau lulus SKD tidak serta-merta ya dia lulus SKB. Iya, betul sekali, Kak Gustaf. Jadi teman-teman harus tingkatin belajarnya teman-teman sekalian, dan jangan lupa nilainya harus tinggi karena ini bakal apa ya? Saling tindis-menindis nilai loh, Kak Gustaf gitu. Jadi misalnya nih nilai Kak Gustaf 400, tiba-tiba ada lagi yang lebih tinggi dari Kak Gustaf. Jadi gitu-gitu, Kak Gustaf. Kayak balapan ya? Iya, kayak balapan, tapi balapan nilai nih, Kak Gustaf. Nah, yang paling penting nih tadi kan SKD. Untuk lolos ke SKD tentunya kita punya tips dan trik dari Mbak Mona. Ya, saya panggil Mbak ya. Dari Mona. Jadi kira-kira tips dan triknya apa biar sahabat Adiaksa di rumah bisa dapat pencerahan sedikit nih. Siapa tahu banyak yang lulus karena Mbak Mona kasih tips dan trik gitu. Amin. Ayo. Tipsnya jangan pernah terpaku pada satu soal. Jangan pernah terpaku terlalu lama pada satu soal. Jadi teman-teman mengerjakan yang menurut teman-teman itu yang lebih mudah saja dulu. Jadi untuk kalau misalnya nih teman-teman ada satu soal yang menurut teman-teman sulit nih, Kak, dan mereka hanya terpaku di soal tersebut, nantinya itu kan akan kehabisan waktu kan, Kak. Iya, makanya kalau ada soal yang teman-teman rasa
agak sulit, nanti teman-teman bisa skip dulu, nanti teman-teman kerjain dulu yang lebih mudah gitu agar Yang takutnya Mona mungkin kalau dia terpaku di satu nomor, Iya. satu soal, pas sudah habis waktu ternyata yang dikerjain cuma satu nomor. nah itu Kak, jangan sampai kayak gitu teman-teman ya. Iya. Betul ya teman-teman Iya. ya, sahabat Tadiak saya. Nah, ada lagi tips yang lain, Mona? Tips yang lain belajar sih Kak. Belajar. gitu. Paling penting itu belajar, terus habis itu berdoa juga Kak. Ya, pastinya berdoa. Oke, tadi kan sudah tips belajar, tips mengerjakan soal ya. Soal, iya. Nah, kalau tips belajarnya gimana? Tips belajar itu jadi berhubung kemarin saya kan kerja kan Kak, jadi agak kesulitan membagi waktu, Iya, tapi iya. dimanfaatkan sebaik mungkin ya waktunya. Jadi saya ada sedikit tips buat teman-teman untuk belajar iya. itu. Kan dalam satu minggu ada 7 hari. Nah nanti Sabtu dan Minggu itu digunakan untuk mengerjakan tryout, dan untuk 5 hari. Tryoutnya di mana, Mang? Tryout itu saya beli di Instagram. Oh, Nanti iya. kalau yang mau tanya bisa langsung DM saya di Instagram saya ya. Nanti saya jawab di Instagram gitu. Nah terus yang Nanti waktunya Instagramnya Mona ada di deskripsi. oh video iya. Nah nanti untuk yang 5 hari itu dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Kayak Senin, Selasa itu saya belajar TWK. Terus 2 hari selanjutnya saya belajar TIU. Dan yang hari terakhir itu saya belajar TKP. Jadi kayak siklusnya itu begitu terus Kak. Pokoknya Sabtu Minggu saya pakai untuk tryout gitu. Itu kira-kira berapa lama belajarnya? Kemarin saya belajarnya itu nggak nyampe 3 minggu deh kayaknya Kak. Nggak nyampe 3 minggu. Jadi tapi oh iya ada tips lagi untuk teman-teman Ya. nanti kalau udah mau mengikuti ujian jangan belajar terlalu keras karena bakal lupa. Itu Jadi tips kayak tuh, iya bener bakal tuh. lupa. Jadi kalau misalnya nih jadwal ujian kalian misalnya tanggal 3 nih, tanggal 3 November. Nah, kalian tuh dari tanggal 31 itu udah berhenti aja belajar gitu. Jadi maksudnya kalau hari H Iya. menuju hari H-nya itu biar kita lebih siap ya. Istirahatkan otak yang kayak gitu-gitu. Iya. Tuh, Kak. Oke, selanjutnya saya mungkin ke SKB. Tadi sudah Ya, menjelaskan SKB. SKB. Apa itu SKB? SKB itu seleksi kompetensi bidang. Di situ Kak nanti ada psikotes, kesehatan, ada wawancara, ada kalau misalnya teman-teman ambil pengawal tahanan atau penjaga tahanan itu nanti teman-teman dites bela diri. Jadi ini teman-teman harus pasti ada kalau misalnya pengawal tahanan itu pasti tesnya itu bela diri dan kalau untuk pengadministrasian atau itu Kalau untuk bela diri tentunya pasti ada sertifikat dulu dong. iya ada sertifikat itu kan masuk di persyaratan Kak iya, itu. iya. Kalau untuk yang pengadministrasian itu hanya sertifikat komputer. Nanti yang dites itu komputer itu Kak. Sesuai bidang masing-masing yang kita pilih gitu. Gitu. Jadi dari SKD, dari tes seleksi CASN, dari pendaftaran awal hingga tadi SKB itu kira-kira makan waktu berapa lama? Kurang lebih sekitaran 7 bulan Kak. Oh, 7 bulan. 7 bulan Lama sejak juga ya. pendaftaran. Iya, lama juga. Oke, selanjutnya saya tanya tentang ini ya, awal penempatan ya. Iya. Tentunya kan pastinya sudah di sini, berarti Mona sudah lulus kan? Iya, Gitu. Awal alhamdulillah. penempatannya di mana dan pengalamannya gimana? Pertama kali Awal kerja di penempatan. kejaksaan. Wah, gitu. kalau itu saya sedikit was-was sih Kak kemarin. Soalnya kan jadi kita nanti ada surat pernyataan. Surat pernyataan itu kita menandatangani surat yang dimana isinya bersedia ditempatkan di mana saja di seluruh Indonesia. Zaman saya juga sama. Iya. Kita menandatangani itu. Kita menandatangani itu kan Kak. Nah jadi tapi alhamdulillahnya kemarin saya dapat penempatan masih di Gorontalo juga di Kejaksaan Negeri Bone Bolango. Tapi bukan berarti ditempatkan di sini, tidak berarti tidak siap Iya. ditempatkan di mana saja kan? Siap Pastinya saja, Kak. selalu Siap. siap kan ya. Pokoknya, Ya, abdi negara harus siap di mana saja. Siap ditempatkan di mana saja. Catat tuh. Selanjutnya yang mana? Penempatan pertama, pengalamannya, pertama bekerja, hari pertama mungkin bisa diceritakan Hari gitu. pertama bekerja yang pastinya pertama menyesuaikan diri dulu ya Kak ya, karena di lingkungan kerja saya sendiri saya termasuk salah satu yang paling muda di kantor itu Iya, Kak. iya, Jadi iya. yang tadinya merasa maksudnya masih ada sifat kekanak-kanakannya, nanti pas di lingkungan kerja itu saya udah harus merubah diri saya agar lebih dewasa Kamu gitu sekarang loh, umur Kak. berapa kalau boleh tahu? Saya sekarang umur 22 tahun. Wah, Tapi pas 22 kemarin itu baru tahun waktu muda. awal penempatan itu 21. Iya, 21. Itu.
Nah, tadi kan Dek Mona sudah menjelaskan tentang SKB itu terdiri dari jasmani, kesehatan, ya seperti itu ya. Secara detailnya kira-kira gimana, Mona? Pastinya jasmani itu dia ada sangkut pautkan dengan lari, pull up, push up. Mungkin bisa dijelaskan lebih detail lagi? Untuk lebih detail lagi, untuk SKB itu kan contohnya pas jasmani. Jasmani itu untuk wanita, kita dites lari, terus ada chinning, terus ada lari angka 8 itu loh Kak. Lari angka 8, sit up sama push up. Nah, terus ada tes kesehatan Kak Gustaf. Tes kesehatan itu kita dites jantung, paru-paru, terus fisik kita. Nah, itu teman-teman harus tahu kalau biaya tes kesehatan kita ditanggung oleh negara. Jadi nggak ada pungutan apapun di rekrutmen kejaksaan ini. Nah, gitu, Kak. itu sahabat Adiaksa, jadi untuk kesehatan itu free tanpa biaya, dan pastinya teman-teman sebelum mengikuti SKB itu harus mempersiapkan diri, tentunya harus sehat, jasmani dan rohani. Oke, terakhir Mona, sebelum saya tutup podcast episode kali ini, ada pesan dan kesan atau harapan untuk teman-teman Adiaksa muda yang ingin bergabung? Harapan saya semoga lebih banyak putra-putri daerah Gorontalo yang mendaftar di Kejaksaan Republik Indonesia. Dan pesan-pesan untuk teman-teman sekalian, selalu belajar, tingkatkan usaha, dan jangan lupa berdoa, selalu libatkan Allah dalam situasi apapun. Semangat! Oke, itu tadi sekelumit tentang rekrutmen CPNS Kejaksaan Republik Indonesia langsung dari orang yang berpengalaman, telah melewati tahapan-tahapan dari awal hingga akhir, bahkan hingga menjadi Insan Adiaksa, bergabung bersama Insan Adiaksa. Nah, saya Gustaf dan saya Fadila Demona pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenali hukum, jauhkan hukuman. Salam Adiaksa. Bye-bye.